Kaisar Bintang 5 dalam masalah. Setelah menunggu kami menjadi level tinggi, lalu bekerja sama untuk berburu Warcraft yang lebih canggih. Apakah Anda tidak ingin berpartisipasi? Tahan, jika Anda tidak dapat beradaptasi lagi, Anda harus membuatnya menjadi paku. Petik 2. Oke. Petik 2. Xiao Yan berkata begitu, dan setelah beberapa saat bersih, kulit tebal kura-kura hati ungu dimasukkan ke dalam ring. Meskipun Xiao Yan memiliki Zixin dan bagaimana Xiao Yan bisa memberikannya dengan begitu mudah? Melihat bahwa Jingdu telah mengumpulkan kulit yang tebal, Xiao Yan berkata, "Ini benar." Lalu dia membungkuk dan mengumpulkan bahan lain dari penyu hati ungu. Rasanya luar biasa untuk bergabung. Nulong datang dan menepuk pundak Xiao Yan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Petik 2. Aku juga tidak tahu. Xiao Yan menggaruk kepalanya, matanya bergerak, sebelum dia berkata, "Saya tidak menyangka bahwa kami memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Lebih baik kita masuk lebih dalam, dan level Warcraft di dalamnya mungkin tidak rendah." Petik 2. Ini baik. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun, 5 orang telah membunuh hampir setiap sudut lingkaran dalam. Kekuatan 5 orang telah ditingkatkan ke berbagai tingkat. Kerjasama antara 5 orang menjadi semakin diam-diam, dan kekuatan yang dapat digunakan terus ditingkatkan. Hasil rampasan untuk berburu Warcraft kelas atas ditumpuk di atas ring, dan berbagai bahan obat langka juga dipanen. Xiao Yan tertawa hampir setiap hari, terutama setelah kesibukan yang terus-menerus. Dia merasa bahwa kekuatan jiwa yang telah lama tertahan di kemacetan menunjukkan tanda-tanda mengendur. Xiao Yan bahkan lebih gembira. Pada hari ini, tepat setelah membunuh laba-laba manusia bintang 6 dan mengumpulkan jarahan, Xiao Yan bersandar di pohon besar, memompa daun, dan menenangkan tubuh yang baru saja dia lawan. Dia menghirup sebatang rokok dengan nyaman, dan tiba-tiba merasa ada gelombang beberapa kali lebih kuat ke arah tengah dinding bagian dalam. Daripada sebelumnya, dia melihat ke arah tengah dinding bagian dalam dan bertanya kepada semua orang yang duduk di tanah untuk beristirahat, "Hei, apakah Anda merasa bahwa fluktuasi yang datang dari pusat ilusi semakin kuat dan kuat?" Petik 2. Long Yan, Jingdu, dan naga yang marah itu mengangguk, dan naga yang marah itu berkata, "Baiklah, rasakan. Sepertinya waktu untuk menutup ilusi sudah dekat." Petik 2. Apa? Wonderland akan segera tutup? Petik 2. Xiao Yan dan Long Yan terkejut. Jingdu mengangguk dan berkata, Hampir 20 tahun, ini akan segera ditutup." Petik 2. Mustahil. Apakah akan ditutup hanya dalam 20 tahun? Long Yan mengajukan pertanyaan yang tidak percaya dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, "Jika akan ditutup begitu cepat, ketika kami keluar, Sister Ziying dan Nan Erming memperkirakan bahwa mereka hanya akan menyerap 2 atau 3 inti sihir." Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Namun, naga yang marah dan Jin Wu Chen memandang Xiao Yan dan Long Yan dengan mata monster, dan mereka memandang Xiao Yan dan Long Yan dengan tidak jelas. "Apa yang kalian berdua lihat padaku seperti ini? Apakah saya mengatakan hal yang salah?" Long Yun bertanya bersalah.
Siapa yang baru saja mengatakan bahwa kita telah menyerap paling banyak 2 atau 3 inti sihir dalam 20 tahun terakhir? Iblis. Berapa banyak bintang yang dia serap? Bintang 8 atau bintang 9? Petik 2. Meriam manik bersih bebas debu bertanya pada Long Yan. Apa 8 bintang? 9 bintang? Bintang 5. Long Yan menjawab dengan jujur, tetapi segera menjawab, bersih, apa maksudmu dengan itu? Petik 2. Apa maksudmu? Butuh 2000 tahun bagi iblis untuk menyerap 2 atau 3 inti sihir bintang. 5. Apa saudari Ziying dan Nan Erming yang kamu katakan bukan setan palsu? Baru dibersihkan. 2000 tahun. 20 tahun. Bisakah iblis hanya menyerap 2 atau 3 inti sihir bintang 5 dalam 20 tahun? Di mana saya salah? Petik 2. Long Zeng berdebat dan mulai tersedak. Jing Wu Chen sedikit malu dan bertanya, tunggu. Apakah mereka di luar atau di dalam ilusi? Petik 2. Aduh, ada apa denganmu? Bukankah aku bilang tunggu kita keluar? Tentu saja mereka berada di luar ilusi. Petik 2. Long Yan melirik dengan tidak sabar. Lalu kamu kentut padaku, 20 tahun di dalam diri kita, bukan 2000 tahun di luar? Sungguh. Berbicara tentang ini, Jing Duo mendekati naga itu dan berkata, bocah sialan. Apakah kamu tidak tahu ini? Setelah bertanya, dia menatap Xiao Yan lagi. Dan menemukan bahwa Xiao Yan menyentuh hidungnya pada saat yang canggung. Dan kepalanya terus bergetar. Sial. Saya bahkan meluangkan waktu untuk mempelajari akal sehat dasar. Tidak bisakah itu kuat? Petik 2. Naga yang marah itu tertawa. Wajah Long Yan memerah. Dan Xiao Yan dengan cepat berkata kepada Jing Wu Chen, beritahu kami apa yang terjadi. Kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Petik 2. Jing Wu Chen menatap Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya lagi sebelum dia berkata, oke. Aku akan memberimu pelajaran makeup. Ada banyak sub pesawat di daratan Doudi, Anda harus tahu. Hei, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu ini. Petik 2. Xiao Yan mengangguk, ini yang kami tahu. Yang ada di sub pesawat atau Warcraft harus datang ke Doudian asalkan tembus ke Doudili. Petik 2. Oke, saya masih tahu ini. Saya tidak yakin apakah itu ironis atau dipuji. Dan kemudian berkata, pernahkah Anda memikirkannya? Dengan begitu banyak pesawat, berapa banyak orang yang akan menembus Kaisar dalam 100 tahun? Petik 2. Xiao Yan menjawab, tidak banyak. Saya adalah satu-satunya di benua itu. Hitung Long Yu, 2. Petik 2. Hanya kamu, kami berdua? Jing Chen dan Nulong memandang Xiao Yan dengan takjub. Setelah Jing tertegun dan melambaikan tangannya, dia memandang dengan jijik. Pesawat rusak apa yang kamu miliki? Saya kira itu adalah pesawat kematian yang sering dikatakan orang benar-benar abis. Di sini, penghinaannya segera menghilang, dan itu digantikan oleh rasa hormat dari Xiao Yan. Dengan patuh, sumber energi Kaisar telah benar-benar mengering. Dan kalian semua dapat menerobos Kaisar. Tidak heran jenius itu. Petik 2. Long Yan duduk di seberang Jing, dan dia menendang Jing dengan kakinya dan mendesak. Omong kosong, cepat dan bicaralah. Petik 2. Aduh, bersihkan saja, ini yang saya katakan sebelumnya.
Hanya ada sedikit pesawat mati seperti milik Anda. Secara umum, setiap sub pesawat menerobos Dou Di beberapa kali dan datang ke daratan Dou Di. Menurut Anda, kehidupan kaisar hampir tidak terbatas. Ada beberapa pesawat per tahun. Begitu banyak pesawat, berapa banyak kaisar yang harus muncul setiap tahun? Tidak peduli seberapa besar benua Dou, 100 atau 1000 tahun kemudian, tidak dapat menampung begitu banyak kaisar Dou? Petik 2. Yah, itu masuk akal. Petik 2. Xiao Yan dan Long Yan sama-sama mengangguk. Melihat Xiao Yan dan Long Yan mengangguk, dia tersenyum bangga dan melanjutkan, jadi, kita harus mengagumi Dou Xian yang menciptakan benua dan berbagai bidangnya. Dia mempertimbangkannya sejak awal. Dalam hal ini, waktu antara benua Dou Dian dan berbagai pesawat berbeda. Waktu di benua Dou Di 100 kali lipat dari berbagai pesawat. Artinya, dalam 10 tahun terakhir, benua-benua telah melewati 1000 tahun. Ilusi ini sebenarnya adalah sub alam, jadi selama 20 tahun di sini, 2000 tahun sebenarnya telah berlalu di benua. Petik 2. Begitulah. Saya mengerti bahwa benua kaisar dapat mencerna kaisar-kaisar dari semua pesawat dalam 100 kali, dan juga membuka ilusi ini setiap 3000 tahun. Dan melakukan survival of the fittest of the emperor's emperor di bawah bintang 5 untuk mempertahankan dinamika populasi benua kaisar. Terang. Petik 2. Xiao Yan akhirnya mengerti, dan pada saat yang sama dia sangat gembira. Karena dia memikirkan Suner, Kailin dan Xiao Xiao yang masih bertempur di daratan. Dia khawatir tentang waktu sebelumnya. Dia telah berada di daratan Dou selama lebih dari 100 tahun. Dia cemas. Sekarang tampaknya dengan 2 dekade di dunia fantasi. Baru 30 tahun sejak pertempuran di daratan. Adalah normal bagi Suner untuk tidak menerobos kaisar yang bertarung. Tetapi mereka harus segera menerobos. Memikirkan hal ini, Xiao Yan melihat ke tengah lingkaran dalam lagi. Pastikan untuk mendapatkan hadiah dari wali dan menjadi lebih kuat. Dia bertanya kepada semua orang, terutama naga yang marah dan kekacauan. Saya berpikir bahwa sekarang imajinasi akan ditutup. Pembunuhan untuk merebut pahala di pusat lingkaran dalam harus sangat sengit. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Setelah mendengar ini, naga yang marah mengepalkan tinjunya dan berkata, apalagi yang bisa kamu pikirkan? Saya telah belajar banyak dari Anda dalam 10 tahun terakhir. Dan saya merasa kekuatan saya meningkat. Sekarang saya ingin mencari beberapa pemain kuat untuk memverifikasinya. Petik 2. Jika Anda ingin memilih, bukankah Anda punya 2 di sini? Petik 2. Long Yan mengangguk ke arah Xiao Yan dan kekacauan, dan ada olok-olok samar di mata emasnya. Naga yang marah menatap Long Yan dengan kebencian. Pergi, pergi. Lao Su tidak akan memukul mereka. Saya membuat kemajuan, dan mereka membuat kemajuan. Jadi saya tidak mencari pelecehan. Petik 2. Long Yan dan Jingdas, termasuk Xiao Yan, tertawa. Naga yang marah meregangkan pinggangnya, dan peperangannya muncul kembali di matanya, berkata, namun, tidak akan lama lagi seseorang di gurun bagian dalam akan membiarkan seseorang mengasah pisaunya, haha. Selain itu, Zhen Jian dan Dan Bingqian belum pernah bertemu. Mereka akan bertemu nanti. Petik 2.
Setelah mendengarkan penyebutan naga yang marah tentang Zhen Jian dan Dan Bingqian, Xiao Yan, Long Yan dan Jing Wuchen melirik sekilas, dan segera tersenyum dalam pandangan bersama. Bukan karena mereka tidak percaya pada kekacauan dan naga abadi, tetapi mereka tahu bahwa hal-hal itu besar dan tidak dapat dengan mudah dibocorkan. Xiao Yan mengangkat bahu dan menertawakan topik. Mari kita lakukan pembunuhan sebanyak mungkin. Saya mendengar bahwa hadiah penjaga sangat murah hati, tetapi saya tidak dapat melewatkannya. Petik 2. Setelah mendengar ucapan Xiao Yan, mata beberapa orang tiba-tiba menyala. Secara khusus, naga yang marah memiliki lebih banyak peperangan di tubuhnya. Dia menjilat bibirnya, menatap tomahawk perunggu di tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Jasa orang-orang itu pada akhirnya adalah milik kita. Siapa di antara kita yang bisa mencapai puncak? Inilah yang paling saya pedulikan." Petik 2. Aku juga ingin tahu. Haha. Xiao Yan tertawa, ketika kami tiba di pusat lingkaran dalam. Semua orang akan memenangkan jasa mereka dengan keahlian mereka sendiri. Dan lihat siapa yang bisa memandang rendah para pahlawan. Petik 2. Oke, itu dia. Petik 2. Menghormati satu sama lain tetapi tidak pernah meninggalkan. Naga yang marah membangkitkan hati untuk bersaing dengan Xiao Yan dan kekacauan. Tapi kekacauan itu abadi, tapi dia terus diam saja, dan matanya penuh kehilangan. Keabadian yang kacau menarik perhatian Xiao Yan. Ada apa denganmu, saudara yang kacau? Apakah ada yang perlu dikhawatirkan? Pada saat ini, naga yang marah, jangkrik naga, dan Jing Wuchen juga kembali dari kegembiraan. Tampak bingung dan abadi dalam kebingungan. Kali ini tim sedang berburu Warcraft, tidak perlu kacau, tidak jarang. Dan bukan untuk peningkatan kekuatan. Siapa tahu, ketika sampai pada pemberian penjaga, dia begitu linglung sehingga semua orang bingung. Kekacauan tidak pernah memandang kerumunan. Sedikit mengerutkan kening dengan sedikit cemberut melankolis di dahinya. Memikirkannya sebelum dia berkata, "Ini bukan rahasia, sebenarnya. Kali ini saya tidak memasuki fantasi untuk memperjuangkan sesuatu. Pertama, ini bukan untuk mendapatkan harta apapun. Saya datang untuk menemukan sejenis Warcraft." Petik 2. Apa? Petik 2. Naga dan naga yang marah berseru dalam debu bersih. Mereka tidak menyangka bahwa tujuan kekacauan abadi yang memasuki fantasi bukanlah untuk mendapatkan hadiah dari penjaga, tetapi hanya untuk menemukan semacam Warcraft. Xiao Yan bertanya, "Kami hampir membunuh Warcraft tingkat lanjut di sini. Apakah tidak ada Warcraft yang Anda cari?" Petik 2. Tidak. Kekacauan terus menggelengkan kepalanya. Jika saya bertemu, apakah saya akan tetap tidak bahagia? Petik 2. Ya. Xiao Yan mengangguk, lalu bertanya, "Apa kekuatan Warcraft? Kalau tidak, mari kita pergi ke arah lain dan mencarinya." Petik 2. Kekacauan tidak mati atau menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Saya bahkan tidak tahu apakah ada World of Warcraft di dunia fantasi. Saya baru saja datang untuk mencoba keberuntungan saya. Petik 2. Warcraft apa? Anda bahkan tidak tahu di mana menemukannya? Petik 2. Kemarahan mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Anda bahkan mungkin belum pernah mendengar tentang Warcraft semacam ini. Ini disebut menelan piton. Petik 2. Menelan piton. Petik 2. Naga yang marah.
naga, dan upaya bebas debu mencari di kepala mereka. Tapi Xiao Yan bodoh. Setelah mendengar kekacauan dan mengucapkan kata-kata menelan Sky Python, kepala Xiao Yan hampir bersenandung. Karena dia sangat akrab dengan tiga kata ini. Istrinya Kailin dan putrinya Xiao sama-sama menelan ular piton. Tapi saya belum pernah mendengar ada hubungan antara ular sanca yang menelan dan keluarga Warcraft. Xiao Yan membeku beberapa saat, lalu membuka mulutnya dan bertanya, "Chaos tidak bisa dihancurkan? Aku ingin tahu mengapa Brother Chaos ingin menelan ular sanca." Itu. Petik 2. Kekacauan abadi duduk di tanah dan menatap kerumunan. Melihat semua saudara hadir, Xiao Yan tertarik lagi, dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu bahwa darah Raja Warcraft bukan hanya urat kekacauan." Petik 2. Saya pernah mendengar bahwa selain kekacauan, ada burung phoenix. Dan Anda masih menjalin hubungan, dan Anda sedang jatuh cinta dengan orang yang Anda cintai. Bukan, bersihkan saja. Ya. Chaos Immortal memandang Jingdas cukup terkejut. Tampaknya tidak menyangka bahwa kekuatan Dusklin benar-benar tahu banyak tentang keluarga Warcraft. Dia mengangguk dan kemudian berkata, "Tapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya klan Chaos yang muncul sesekali di daratan, tapi api Phoenix hampir menghilang. Apakah Anda tahu mengapa ini terjadi?" Petik 2. Mengapa? Petik 2. Ini bukan rahasia yang tak terkatakan. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Faktanya, sejak bencana kuno, darah Phoenix api secara bertahap melemah, dan sekarang. Petik 2. Tapi apa hubungannya ini dengan piton yang kamu cari? Petik 2. Naga yang marah dan cemas menyela narasi abadi yang kacau dan menanyakan teka-teki di dalam hatinya. "Aku belum selesai. Apa yang kamu cemaskan?" Kekacauan tidak pernah melirik naga yang marah. "Saya mencari ular sanca yang menelan. Karena hanya menelan ular sanca yang dapat membantu Huo Feng Yimai memulihkan darahnya." Petik 2. Sangat kuat untuk menelan ular piton? Petik 2. Semua orang terkejut. Saya tidak menyangka bahwa ada World of Warcraft yang begitu ajaib di dunia, yang dapat membantu api dan Phoenix dari World of Warcraft memulihkan darahnya yang menipis. Namun, naga yang marah dan ruang bersih, termasuk capung, telah berpikir lama, dan tidak memiliki kesan tentang World of Warcraft semacam ini. Xiao Yan tinggal di sana. Selain kaget dengan kemampuannya menelan ular piton, dia lebih khawatir. Tidak, Anda harus bertanya. Xiao Yan memandangi kekacauan itu dengan abadi dan sepenuh hati. Fire Phoenix adalah darah raja dari keluarga Warcraft. Darahnya mulia. Saya tidak tahu mengapa menelan ular sanca dapat membantunya memulihkan kekuatan darah. Saya hanya ingin bertanya apakah menelan ular piton membantu Fire Phoenix memulihkan darahnya. Apakah ia harus membayar mahal? Dengan kata lain, apakah ia akan terluka sangat serius? Atau bahkan, berisiko terhadap nyawanya? Petik 2. Ini tentang keselamatan istri dan anak-anaknya. Xiao Yan harus bertanya dengan jelas. Dia menatap kekacauan tanpa henti, menunggu kekacauan untuk menjawab. Biaya, terluka, kekacauan tidak pernah hilang. Dia tidak memperhatikan nada pertanyaan Xiao Yan dan ketegangan dalam pertanyaan itu. Dia hanya tidak mengerti mengapa Xiao Yan mengajukan pertanyaan itu.
Tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Itu tidak benar." Alasan ular sanca penelan dapat membantu Huo Feng Yimai memulihkan garis keturunannya yang semakin menipis adalah karena ular sanca penelan memiliki metode rahasia berbakat yang dapat mengaktifkan kemampuan generasi Huo Feng Yimai. Sayangnya, ular piton yang ditelan punah saat bencana purba. Petik 2. Itu dia. Xiao Yan benar-benar melepaskan kekhawatirannya. Tetapi naga yang marah bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ular sanca yang menelan telah punah di daratan kekaisaran. Mengapa Anda harus datang ke fantasi ini untuk mencarinya? Petik 2. Chaos menghela nafas dan menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Keluarga Chaos saya telah merasakan melalui metode rahasia dalam beberapa tahun terakhir bahwa benua kaisar menunjukkan tanda-tanda kedatangan ular sanca. Tetapi induksinya terlalu kabur untuk ditentukan waktu dan posisi. Selama bertahun-tahun, keluarga Chaos kami telah mencari di mana-mana. Tetapi sayangnya tidak membuahkan hasil. Kali ini Fata Morgana terbuka dan memberi kami harapan baru, jadi saya datang. Namun, tidak ada yang didapat." Petik 2. Mengapa keluarga Warcraft mengirimmu sendirian? Bukankah lebih berharap untuk meningkatkan tenaga kerja? Petik 2. Naga yang marah memecahkan kaserole sampai habis. Kekacauan tidak bisa dihancurkan, dan mulutnya sedikit terangkat, mengatakan, "Ini tidak ada hubungannya dengan banyak orang dan sedikit orang. Seperti yang sudah Anda ketahui, ular sanca penelan dan Phoenix api memiliki akar yang dalam. Dan kekacauan dan Phoenix api saya terkait, jadi selama ular sanca penelan muncul, selama tidak jauh, saya akan memiliki induksi di hati saya. Cari di semua sudut. Setelah memasuki lingkaran sihir, Anda berburu harta karun, membunuh, dan menangkap pahala pembunuhan. Dan saya sudah berputar tinggi di lingkaran sebelum Anda menemukan tim saya. Namun, tidak ada gunanya sama sekali." Petik 2. Hari. Lingkar bagian dalam sangat besar. Anda hanya melakukan satu putaran di ketinggian. Apa yang harus Anda lakukan jika menelan ular piton? Petik 2. Chaos mengangkat bahu dan mengangkat bahu. "Jadi, aku akan memburumu ke dinding bagian dalam bersamamu." Tapi tetap tidak masuk akal. Petik 2. Kekacauan itu abadi, tetapi semua orang tahu bahwa ketika mencarinya, harapan semakin tipis dan tipis, dan pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Ini pasti pukulan hebat bagi kekacauan. Namun, dia selalu mengubur penyesalannya di lubuk hatinya. Membunuh Warcraft dengan semua orang sepanjang jalan, dan membiarkan semua orang berbagi kegembiraan kemenangan dan panen, yang membuat semua orang merasa hangat saat ini. Saya cukup yakin sekarang, tidak ada piton dalam ilusi. Kekacauan tersenyum tak berdaya, lalu menghela nafas. Beberapa hal tidak dapat ditolong oleh orang lain. Oke, ayo pergi. Waktu hampir habis. Jangan tunda layanan berjasa Anda dan dapatkan hadiah dari penjaga. Petik 2. Berbicara, Chaos berdiri. Pada saat ini, Xiao Yan, yang telah linglung beberapa saat, tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Petik 2. Kekacauan memandang Xiao Yan, yang terlihat agak rumit, dan bercanda, "Bagaimana? Xiao Fei? Apakah Anda ingin membujuk saya untuk mengubah ilusi ini lagi?" Petik 2. Tidak.
Xiao Yan tersenyum dan tersenyum tak terduga. Saya pikir mungkin saya bisa memberi Anda kabar baik. Petik 2. Berita yang sangat bagus. Tidak hanya kabar baik untuk keabadian kekacauan, tetapi juga kabar baik untuk Xiao Yan. Karena, menurut Chaos Eternal, orang-orang Chaos merasakan melalui metode rahasia bahwa benua Kaisar Dou menunjukkan tanda-tanda akan datang, dan bahwa musuh telah punah di benua sejak zaman kuno. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa skala warna atau Xiao di benua semangat juang kemungkinan besar akan menembus kaisar pertempuran dan datang ke benua pertempuran. Reuni keluarga yang akan datang membuat Xiao Yan penuh dengan harapan bahagia. Kabar baik. Senyum yang kacau dan abadi menggantung di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan dengan sedikit kegugupan dalam keraguannya. Maksudmu berita tentang menelan ular piton? Petik 2. Xiao Yan mengangguk pelan sambil tersenyum. Melihat Xiao Yan benar-benar mengangguk, kekacauan tidak pernah kehilangan hatinya. Tetapi dia langsung berpikir bahwa Xiao Yan yang menggodanya, dan berkata dengan sedikit tidak menyenangkan, "Saya berkata Xiao Yan, Anda melihat saya dalam suasana hati yang buruk. Anda ingin membuat saya senang, kan?" Petik 2. Naga yang marah tidak bisa tidak berkata, "Xiao Yan, apakah kamu ingin membuat kekacauan bahagia? Bisakah Anda menemukan lelucon lucu? Anda mengatakan bahwa Anda mendapat kabar menelan ular piton, dan tidak ada yang percaya." Petik 2. Ya, jangan menceritakan lelucon jika Anda tidak bahagia. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sebuah lelucon, dan Anda pasti akan tertawa. Petik 2. Jing Dujing memutar matanya dan berdiri. Dengan cepat mencari-cari lelucon yang sangat lucu di kepalanya. Tidak heran mereka tidak percaya. Ketika mereka ingin datang, mereka menggunakan warisan mendalam dari keluarga Chaos untuk menemukan apa yang disebut piton yang belum ditemukan selama ribuan tahun. Itu telah menghilang ratusan ribu di benua. Menelan piton hanya untuk datang ke daratan kaisar. Tetapi Xiao Yan lebih dari 100 tahun, bagaimana mungkin ada berita? Bukankah ini mulut surat? Belum lagi mereka bertiga tidak percaya. Bahkan Long Yan juga menunjukkan senyum tidak percaya. Berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar mengolok-olok kekacauan itu. Melihat tidak ada yang percaya, Xiao Yan tidak bisa menahan tangis. "Kamu pikir aku bercanda? Kapan Anda melihat saya?" Xiao Yan bercanda tentang hal-hal penting. Petik 2. Mendengar ucapan Xiao Yan, pandangan King Mang berlalu dari mata yang kacau. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan gemetar, "Apa maksudmu? Apakah itu benar?" Petik 2. Xiao Yan tidak langsung menjawab kekacauan itu, tetapi perlahan dan perlahan mengungkapkan karakteristik ular sanca yang menelan. Menelan ular sanca ditutupi dengan sisik warna-warni dan pupil ular lavender. Samar-samar menunjukkan perasaan aneh. Petik 2. Ya Tuhan, kekacauan itu abadi dan gembira. Menerkamnya, memegang tangannya erat-erat dan mengguncang bahu Xiao Yan. Sungguh, ini memang ciri ular sanca yang menelan. Xiao Yan, jika kamu tahu seperti apa tuntian piton itu, kamu pasti pernah melihatnya. Katakan dengan cepat, di mana Anda melihat piton? Petik 2. Apa? Xiao Yan benar-benar melihat menelan ular piton? Melihat Chaos Immortal merespons dengan cara ini,
naga yang marah dan Jing Dasles. Long Yan mulai percaya bahwa Xiao Yan tidak membuat kekacauan itu abadi. Bahu Xiao Yan terluka oleh tangan yang kacau, dan kepalanya sedikit bengkak saat gemetar. Aku berkata, "Maukah kamu melepaskan tanganmu dulu? Anda mengguncang saya seperti ini untuk memberitahu saya?" Petik 2. Kekacauan tidak bisa dihancurkan dan lepaskan dengan cepat. Maaf. Terlalu bersemangat. Petik 2. Xiao Yan menggosok lengannya dan bergumam, "Untungnya, tulangku keras. Dan itu hanya gangguan jika kamu diguncang begitu keras olehmu dan tidak diguncang olehmu." Petik 2. Kekacauan mati dan tertawa tanpa henti. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Garis keturunan keluarga Phoenix yang kami keluarga Warcraft telah khawatirkan selama bertahun-tahun dan tiba-tiba berita menelan ular sanca. Bagaimana saya bisa mengendalikannya? Xiao Yan, jika kamu cukup menggosoknya, cepatlah dan katakan, hatiku hampir cemas. Petik 2. Melihat kekacauan abadi saya sangat cemas. Xiao Yan melangkah mundur dan menyeringai sambil menggosok bahunya, berkata, "Sebelum saya menyampaikan berita tentang menelan ular piton, Anda harus duduk di tanah." Petik 2. Tidak. Petik 2. Setelah mendengarkan permintaan Xiao Yan, Chaos menjadi abadi untuk sementara waktu. Dan beberapa naga yang marah tertawa, sepertinya Chaos itu abadi. Kekuatan gemetar barusan benar-benar terlalu besar, bahkan Xiao Yan pun takut. Tak berdaya, kekacauan itu abadi dan harus duduk di tempat, lalu buru-buru berkata, "Bicaralah." Melihat bahwa emosi abadi kekacauan telah sedikit stabil, Xiao Yan berkata dengan nada lambat ke keabadian Chaos, "Oke, kataku, saya memang pernah melihat ular sanca menelan. Dan apa? Saya mengandalkan Anda, bukankah Anda hanya berbicara? Ayo, cemas saya." Petik 2.